Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Zakia dengan NIM channel 822065. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio mata kuliah desain interior residensial. Yang pertama ada site plan. Klien saya ini berlokasi di Perumahan Bima Sakti nomor A07 Boyolali, yang dimana kondisi sekitar rumahnya memiliki medan yang menyusahkan orang untuk berkunjung karena berada di wilayah perumahan. Setelah melakukan pengukuran pada total ukuran bangunan, rumah Pak Heri kami mendapatkan luas bangunannya adalah 7,3 meter persegi kali 13,9 meter persegi. Yang dimana ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut yaitu ruang tamu, dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, gudang, dan ada ruang keluarga. Di rumah Pak Heri sendiri ini minim kebisingan dari kendaraan serta pencahayaan yang cukup bagi para anggota keluarga pada pagi hari untuk melakukan aktivitas. Tapi untuk sirkulasi udara di rumah Pak Heri sangat minim karena kurangnya jendela atau pintu pada bagian belakang rumah. Lalu selanjutnya ada dokumentasi proses wawancara dan juga ruangan-ruangan yang ada di rumah Pak Heri. Selanjutnya ada project description. Proyek residensial ini merupakan proyek merenovasi rumah milik klien. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, rumah digunakan untuk menjaga kenyamanan pemilik rumah agar terasa nyaman dan aman. Dalam proyek ini, renovasi rumah yang dilakukan adalah merombak, memperluas, membuat ruang untuk sirkulasi, atau memperbaharuinya. Tujuan dari proyek ini tentu saja memenuhi keinginan dan kebutuhan klien dengan tetap memperhatikan kenyamanan dalam hunian. Selanjutnya ada personal user data. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan aktivitas tiap user atau anggota keluarga dan apa hubungannya dengan desain interior yang akan diobservasi. Anggota keluarga di sini ada Pak Heri, yaitu sebagai kepala keluarga berusia 45 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai marketing yang memiliki hobi memelihara burung. Selanjutnya ada Ibu Nana, merupakan istri dari Pak Heri, yang merupakan ibu rumah tangga berusia 46 tahun dan memiliki hobi mendengarkan murotal. Lalu anak pertamanya yaitu Jevo, yang berusia 17 tahun, yang merupakan pelajar dan memiliki hobi editing. Dan yang terakhir ada Aina, anak keduanya yang berusia 12 tahun, pekerjaan merupakan pelajar dan memiliki hobi bermain TikTok. Lalu di sini merupakan aktivitas Pak Heri dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, yang dimana Pak Heri ini banyak menghabiskan waktu di luar rumah, yaitu di kantornya. Beliau bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Beliau bekerja dari jam 8 sore sampai jam 5 sore. Bagi beliau, rumah hanyalah tempat untuk istirahat karena sebagian waktu dihabiskan di pekerjaan. Selanjutnya ada Ibu Nana. Eh, Keseharian Ibu Nana sendiri adalah mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, serta membantu pekerjaan suami, yaitu pemasaran melalui handphone. Selanjutnya ada Jepo, eh, yang merupakan seorang pelajar yang memiliki hobi editing, yang sangat suka menghabiskan waktu di kamar untuk melakukan hobinya. Maka dari itu, fasilitas kamar yang nyaman sangat penting bagi Jepo untuk menunjang hobinya tersebut. Lalu ada Aina, yang merupakan anak bungsu, yang memiliki hobi bermain TikTok. Bagi Aina, kamar yang nyaman serta pencahayaan yang sangat bagus penting untuk melakukan hobinya membuat video TikTok agar menghasilkan video TikTok yang sempurna. Selanjutnya ada behavior mapping. Ini merupakan behavior mapping dari Pak Heri. Saya mengambil waktu dari jam 7 sampai jam uh, setengah 11 malam. Yaitu kegiatannya ada sholat isya, makan malam, rapat di rumahnya, bersih-bersih, dan tidur. Selanjutnya ada permasalahan dari Pak Heri sendiri. Permasalahannya itu, pada saat tamu datang, suara terlalu bising dan mengganggu penghuni yang sedang beristirahat di kamar tidur. Karena kamar tidur berada di dekat dengan ruang tamu dan teras. Tamu yang datang kebanyakan merokok, dan ruang dapur kurang tertata, dan sirkulasi udara di ruangan belakang kurang baik. Pengaruhnya, ruang makan jadi jarang digunakan, sehingga makan bersama keluarga jadi dilakukan di ruang tamu.
Lalu asap rokok mengganggu penghuni yang sedang berada di kamar. Solusinya, yang pertama mungkin kamar tidur sebaiknya ditempatkan berjauhan dengan teras tempat tamu mengobrol dan merokok. Yang kedua, ruang makan harus diberi sirkulasi udara yang baik. Lalu ada Ibu Nana, saya mengambil waktu di jam 6.45 sampai jam 11 siang. Kegiatannya ada sarapan, mencuci pakaian, mandi pagi, sholat duha, menyetrika baju, dan memasak. Lalu ada Jevo, eh, kegiatannya makan malam, sholat isya, mengerjakan PR, bermain komputer, bersih-bersih, dan tidur. Permasalahannya, kondisi ruang Jevo cukup sempit untuk menunjang kegiatan atau aktivitas seperti bermain komputer dan mengambil pakaian. Kurangnya space untuk mengerjakan PR, minimnya sirkulasi di kamar tidur, kursi dan meja yang kurang nyaman untuk bermain komputer. Pengaruhnya kamar menjadi berantakan karena tidak adanya storage untuk penyimpanan, mengerjakan PR di kasur, kurang nyaman saat bermain game terlalu lama. Solusinya perlu dilakukan penambahan space ruang kamar, penambahan beberapa storage penyimpanan agar barang bisa ditata dengan rapi. Lalu ditambah space meja belajar di sebelah PC untuk mengerjakan PR. Dibuat bukaan jendela yang cukup untuk sirkulasi udara di kamar. Lalu penggunaan furnitur meja dan kursi yang nyaman untuk jangka waktu lama seperti kursi dan meja gaming. Lalu ada Aina, saya mau ambil waktu di jam 4 sampai jam 7 malam. Kegiatannya ada main mandi, main HP, salat maghrib, dan main HP lagi. Permasalahan yang ada, Aina masih satu kamar dengan orang tua. Itu menyebabkan aktivitas antar anggota keluarga menjadi terganggu. Aina tidak memiliki space untuk belajar. Lalu, karena Aina masih satu kamar dengan orang tua, sehingga barang yang ada di kamar tersebut terlalu banyak. Pengaruhnya, karena Aina suka bermain TikTok, akibatnya kegiatan orang tua dalam kamar seperti menonton TV dan lainnya terganggu. Kamar menjadi berantakan atau kurang tertata, serta Aina sendiri mengerjakan PR jadi di kasur. Solusinya, mungkin bisa membuat kamar untuk Aina, TV diletakkan di ruang keluarga atau ruang lain, ditambahnya space meja belajar untuk mengerjakan PR, dan ditambahnya storage penyimpanan. Lalu ada Play Center Mapping. Ini ada Play Center Mapping dari Pak Heri dan Ibu Nana, Jevo dan Aina di jam 6 sampai jam 8 malam. Kegiatannya ada Pak Heri sedang menonton TV di kamar, Ibu Nana sedang menonton TV di kamar, Aina sedang main HP di kamar juga, Jevo bermain HP di kamarnya, semua anggota keluarga melakukan sholat Isya, Pak Heri menerima tamu, Ibu memeriksa PR anak, dan yang terakhir Jevo mengerjakan PR. Permasalahan yang ada, kamar tidur utama memiliki banyak fungsi sebagai tempat tidur, menonton TV, dan juga tempat belajar anak. Pengaruh behavior terhadap setting. Karena anak mengerjakan PR di kasur, sehingga buku-buku berantakan di kasur dan kurang nyaman untuk berbaring di kasur. Lalu pengaruhnya setting terhadap behavior, tidak adanya ruangan atau meja khusus untuk anak belajar atau mengerjakan PR. Problem solving. Ini ada problem solving dari tiap anggota keluarga. Ini untuk Ibu Nana, dan untuk problem solving dari Jevo, dan problem solving dari Aina. Lalu selanjutnya ada program aktivitas dan kebutuhan ruang. Di sini ada Pak Heri dan Ibu Nana. Ruangan yang dibutuhkan ada kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, dan teras, garasi, musola, dan laundry. Sedangkan Jevo cenderung di kamar tidur, kamar mandi, balkon, dan Aina kamar tidur. Ini untuk total eh, ruangan yang private, publik, semi-publik, dan servis. Lalu ada program aktivitas dan fasilitas atau furnitur. Ini untuk Pak Heri sendiri, eh, tabel kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ruangan yang digunakan, kebutuhan furnitur apa saja yang dibutuhkan, ukuran dari furnitur tersebut, dan sifat ruangan yang eh, digunakan. Lalu untuk Ibu Nana, untuk Jevo, dan yang terakhir untuk Aina.
Lalu selanjutnya ada alur kegiatan atau bubble diagram. Ini untuk Pak Heri, kamar tidur ke ruang keluarga, kamar tidur 2, teras, kamar mandi, ruang makan, kamar tamu. Untuk Ibu Nana, ada kamar tidur, geser ke ruang keluarga atau kamar tidur 2, lalu ke ruang makan, ke dapur, ke teras, atau juga ke kamar mandi. Ini untuk Jevo, kamar tidur 1, ruang tamu, kamar mandi, ruang keluarga, dan ruang makan. Untuk Aina ada em, ruang kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang makan. Untuk zoning dan grouping, ini ada zoning dan grouping yang dimasukkan ke dalam publik ada ruang tamu, garasi, teras, musola, kamar mandi, dan WC. Untuk semi publik sendiri ada ruang keluarga dan balkon di dekat ruang keluarga. Private itu ada taman di dekat taman di dekat kamar tidur utama, kamar tidur 2, kamar tidur 3, dan balkon di dekat kamar tidur. Untuk servis sendiri ada dapur atau ruang makan dan laundry room. Lalu ada analisa hubungan antar ruang. Selanjutnya ada analisa sirkulasi udara. Lalu selanjutnya ada ide gagasan. Main goals di sini, saya ingin merancang desain interior yang mampu mengakomodir dan memfasilitasi seluruh kegiatan dan kebutuhan pengguna rumah dengan mengadopsi kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi penghuni rumah atau user. Dengan mengadopsi nilai estetika dan mengkomunikasikannya dengan kebutuhan dan keinginan klien itu sendiri, serta dengan gaya yang relevan saat ini dengan mengutamakan desain simple atau minimalis. Lalu ada elemen pembentuk interior. Yang pertama ada implementasi konsep, yaitu elementasi pembentuk ruang. Ada lantai, yaitu material yang digunakan, eh, yaitu ada em, semen expose, parket vinil, vinyl stone, keramik granit, dan batu alam. Lalu ada elemen pembentuk ruang, yaitu dinding. Saya menggunakan cat Dulux Pearl Grey, cat Dulux Grey Steel, sama bata expose, karena rumah ini cenderung memiliki cat rumah yang memiliki warna monokrom. Lalu implementasi konsep dari elemen membentuk ruang plafon sendiri, saya menggunakan gypsum board. Lalu elemen membentuk interior. Untuk aksesoris atau pajangan, pada konsep rumah ini tidak terlalu banyak menggunakan aksesoris atau pajangan karena konsep dari rumah ini yaitu minimalis. Untuk furniturnya, hampir sebagian besar furnitur yang digunakan berbahan dasar kayu, baik itu dari jati Belanda, kayu solid atau kayu olahan. Lalu selanjutnya ada konsep dan tata kondisional. Ada penghawaan, menggunakan penghawaan alami dan buatan karena suhu di tempat dibangun memiliki cuaca tidak menentu sehingga tidak hanya memerlukan penghawaan alami, tetapi juga memerlukan penghawatan buatan. Lalu untuk akustiknya, menggunakan aksesoris dinding panel yang memiliki banyak gelombang sehingga mampu memecah suara yang masuk atau meredam bukaan. Selanjutnya untuk pencahayaan, mengandalkan bukaan yang besar dan memberikan jalan masuk untuk cahaya matahari. Lalu untuk konsep kenyamanan, keharmonisan, dan higienitas. Untuk kenyamanan sendiri, semua perancangan desain interior mengacu pada antropometri ergonomis untuk menunjang kenyamanan aktivitas pengguna material yang digunakan rumah lingkungan sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Untuk keharmonisan, dengan mengkomunikasikan keinginan klien agar desain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang diinginkan supaya terbentuk keharmonisan dalam hunian. Untuk higienitas sendiri, menggunakan material yang mudah dibersihkan. Klien memiliki 2 anak di rumah, sehingga rumah mudah kotor dan berantakan. Oleh karena itu, memilih material yang mudah dibersihkan dan membuat tempat penyimpanan baik alat kebersihan maupun barang-barang pribadi agar terjaga kebersihannya. Lalu selanjutnya ada konsep dan estetika. Konsep yang saya pilih yaitu minimalis, yang dimana em, ini terjadi karena user menginginkan rumah yang
terkesan luas meskipun dengan luas bangunan yang cukup sempit. Selain itu, barang-barang yang belum tertata karena belum tersedianya storage menyebabkan rumah ini terlihat sempit. Dengan konsep minimalis ini, saya harap menjadi solusi dari permasalahan serta memudahkan barang ditempatkan secara ringkas pada storage yang sudah diatur. Untuk konsep estetikanya sendiri monokrom, yang dimana warnanya itu senada sehingga bisa mendorong uh, agar rumah lebih bisa terlihat luas lagi. Ini ada image board, lalu yang terakhir ada gambar kerja. Yang pertama ada dana existing, ada layout furnitur, ada rencana lantai, rencana ceiling, rencana elektrikal, potongan AA, potongan BB berwarna, potongan CC, potongan DD, detail konstruksi 2, detail furnitur 1, detail furnitur 2, aksonometri lantai 1, aksonometri lantai 2, perspektif 1, perspektif 2, perspektif 3, ada perspektif 4, lalu ada daftar furnitur. Sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.